Pada video sebelumnya, kita sudah belajar beberapa cara mengakses mikrotik. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan coba belajar tentang IP service. Langsung saja kita mulai belajar. Kita akan menggunakan Winbox. Kita buka terlebih dahulu Winbox-nya. Salah. Di sini kita gak di-download. Ini sudah saya download kemarin di video sebelumnya. Kita sudah download, kita langsung buka aja. Oke, di sini saya mau menggunakan Mikrotik 1 ya. Kita buka dulu Mikrotik 1-nya. Oke. Ini udah ada IP address print. Tak lupa IP address print, kita mau lihat IP-nya. Oke, saya mau menggunakan IP ya Mikrotik pertama ini yaitu 192.168.122.207. Oke, 192.168. Oh, ini sudah ada. Kemudian loginnya kita admin, passwordnya kosong, langsung aja kita connect. Harusnya bisa. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini karena tidak bisa, coba kita menggunakan Mikrotik 2 ya. Coba kita gunakan Mikrotik 2-nya. Nah, Mikrotik 1 tidak bisa. Kita coba Mikrotik 2. IP address print. Fungsinya IP address print ini agar kita bisa melihat IP-nya ya. 122.299 IP-nya. 122.299. Itu kita cancel terlebih dahulu. 229. Oke, langsung kita connect aja. Harusnya dia bisa nih. Gagal juga. Oke. Nah, di sini sudah bisa ya. Oh, tadi saya belum sudo IP tables min L-nya ya di sini. Ini saya sudah hapus. Ternyata itu berpengaruh juga. Oke, karena itu sudah masuk. Sekarang kita sudah berhasil masuk di Mikrotik 2. Kemudian kita pakai Mikrotik yang 2 ini ya. IP-nya 229. Kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada IP. Nah, kita masuk ke service ya. Kita service mana nih? Cari service. Nah, kita bisa lihat di sini ada IP service. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa service ya. Service ini adalah beberapa metode yang bisa kita manfaatkan untuk mengakses ke Mikrotik. Di mana di video sebelumnya kita sudah belajar mengakses menggunakan Winbox ini ya. Kita juga sudah belajar mengakses menggunakan yang namanya webfig, yaitu www ini melalui website itu. Kemudian menggunakan telnet, dan kita juga sudah menggunakan di video kemarin menggunakan SSH ya. Selain itu kita juga bisa mengakses menggunakan FTP ataupun IPA, tapi ini jarang digunakan ya. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi yang perlu kita lakukan untuk mengamankan Mikrotik kita gitu. Beberapa rekomendasinya adalah saya akan coba tuliskan di notepad. Coba kita buka notepadnya aja lah. Kita buka notepad. Saya akan coba tuliskan rekomendasi IP service. IP service. Oke. Tulisannya kekecilan ya. Kita besarkan aja. Segini. Nah, salah. Service. Oke. Segini besarnya. Oke. Rekomendasi IP service. Yang pertama yaitu disable service yang tidak diperlukan. Oke, yang pertama adalah rekomendasi IP service itu pertama disable service yang tidak diperlukan ya.
Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, coba kita lihat di sini bahwa ada beberapa service ya. Ada SSH, kemudian ada Telnet, ada Winbox, ada www dan lain-lainnya. Nah, semua service ini sebenarnya yang mungkin kita gunakan paling Winbox. Terus biasanya kita jarang menggunakan itu Telnet atau www ya. Biasanya rata-rata orang menggunakan Winbox. Tapi ada juga orang yang menggunakan web browser ketika dia ingin mengakses Mikrotik itu lewat internet atau online secara langsung di handphone atau di manapun. Ketika dia terhubung, dia mau akses nih lewat www internet. Nah, maka ini bisa disable atau di enable gitu. Oke. Sekarang kita disable IP yang tidak perlu kita gunakan. Ketika kita disable uh, disable seperti ini, www ini, maka siapapun tidak akan bisa mengakses melalui webvik ini, www ini. Sekarang kita coba ya. Kita coba akses Mikrotiknya, saya lupa IP-nya berapa nih. 192.168.122.229 ya. Coba 192.168.122.229. Coba kita buka. Nah, di sini mengalami error ya. Dia tidak bisa mengakses melalui www. Kenapa tidak bisa? Karena IP service ini sudah kita disable, maka dari manapun yang mengakses alamat IP ini, maka dia tidak akan bisa masuk ke Mikrotik ini karena sudah kita disable gitu. Ini meminimalisir terjadinya hack ya, hack ya. Ketika kita enable seperti ini, maka dia akan bisa kita coba. Nah, dia akan masuk seperti ini. Seperti itu ya. Ketika kita disable, maka dia akan error lagi seperti ini. Belum, harusnya di error. Nah, coba. Nah, dia seperti ini ta. Jadi error lagi ya. Jadi itulah fungsinya IP service. Yang pertama, kita mendisable service yang tidak diperlukan. Itu untuk www. Nah, rekomendasi selanjutnya adalah kita disarankan untuk mengganti port defaultnya ya. Yang kedua adalah kita mengganti port default. Nah, mengganti port default ya. Yang kedua, kita disarankan untuk mengganti port defaultnya. Nah, kita balik ke Mikrotik sininya. Oke. Di sini kita bisa lihat SSH. Semua orang tahu bahwa SSH itu portnya adalah defaultnya 22. Maka kita disarankan untuk mengganti port SSH ini defaultnya. Maka kita ganti port default ini, saya ganti misalkan kita coba ganti 228. Kita apply, kita oke. Oke. Kemudian kita coba putih ya. Kita coba login menggunakan putih. Masukkan IP-nya yaitu 192.168.122.229. Portnya yaitu kita coba yang 22 port 22 ya, SSH. Kita klik open. Benar ya. Nah, di sini kita menemukan error, network error, connection reverse. Kenapa error? Karena portnya sudah kita rubah menjadi port 228. Maka ketika kita akses melalui putih SSH, melalui SSH, maka dia tidak akan bisa masuk dari manapun. Dia tidak akan bisa masuk
Kenapa? Karena portnya sudah kita rubah. Coba kalau kita menggunakan port yang 168 122 229, kita menggunakan port yang sudah kita rubah, yaitu 228. 228 ini port yang sudah kita rubah. Kita open. Oke, nah di sini kita klik accept pada accept. Oke. Nah, di sini berhasil login. Kenapa? Karena kita sesuai dengan yang ada di sini, portnya yang sudah kita rubah. Maka kita bisa masuk. Kita login admin, passwordnya 0, maka kita bisa masuk ke Mikrotik gitu. Jadi disarankan jangan memberitahu port yang sudah kita rubah ini ya. Oke, kita close aja. Karena ini sudah kita rubah. Port defaultnya itu ada 22. Karena di sini sudah kita rubah menjadi 228. Maka kemungkinan dihacknya kecil karena dia tidak tahu port yang kita rubah. Misalkan kita mau ganti portnya berapapun juga boleh ya. Ini sebagai contoh aja gitu. Mau kita ganti 229 gitu. Apa berapa terserah. Oke. Dari situ selanjutnya rekomendasi terakhir ya untuk mengamankan akun kita, yaitu yang ketiga adalah kita setting available from ya. Setting available from ya. Nah, di mana ini ada available from? Available from itu ada di SSH ini. Nah, kita lihat di sini available from. Nah, kita harus men-setting ini. Misalkan kita contohkan 192 192 168 1.2 katakanlah. Oke. Kita apply, kita oke. Sekarang kita coba login menggunakan putih. Port. Nah, kita masukkan lagi yaitu 192 168 122 229. Kemudian portnya yaitu 228. Nah, lihat ya, portnya 228. Kita coba open. Nah, di sini juga mengalami error ya. Kenapa error? Karena di settingan available from-nya ini yaitu yang bisa masuk adalah IP dari 1.2. Jadi selain IP 1.2 tidak akan bisa masuk ke SSH ini gitu. Jadi kita harus men-setting ini ke IP komputer kita, jangan ke IP komputer yang lain. Jadi kita bisa setting nih berapa IP yang bisa masuk ke Mikrotik ini gitu. Misalkan kita mau setting IP saya yaitu 192.168.56. Coba kita lihat IP-nya di sini ya. Saya itu 192.168.56.1. Mana tadi itu winboxnya? 56.1. Kita setting ya. Ini. Sekarang kita coba masuk lagi di putih. Yaitu 192.168.1. Berapa tadi? 122.229. Portnya yaitu 228 yang kita sudah ubah tadi default. Kita open. Nah, maka dia akan bisa masuk ya, admin, loginnya admin. Kenapa dia bisa masuk? Karena kita setting IP yang bisa masuk adalah IP 56.1 dan 1.2 gitu. Jadi ini bisa kita tambahkan berapapun IP yang bisa mengakses Mikrotik ini. Mikrotik ini ya. Kita bisa nambahkan beberapa. Jadi kalau misalkan saya mau menambahkan IP saya aja nih yang bisa akses Mikrotik, jadi orang lain tidak bisa mengakses Mikrotik, maka kita tambahkan IP ini aja. Jadi selain dari IP ini,
tidak akan ada yang bisa masuk ke mikrotik kita. Itu. Jadi nah, itulah beberapa cara akses mikrotik ya, rekomendasi IP service ya. Yang pertama yaitu disable service yang tidak diperlukan. Yang kedua mengganti port defaultnya. Yang ketiga yaitu setting available from. Oke. Setting available from artinya beberapa komputer ya tadi. Cuma beberapa komputer yang bisa akses mikrotik kita. Oke, sampai jumpa di video kali ini. Kita sudah berhasil mengamankan jaringan kita di IP service dengan rekomendasi IP service ya. Nah, selanjutnya sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.